apakah sudah disiapkan semuanya atau belum? Kalau saya izin para tips karena seperti yang kemarin saya sampaikan kayaknya baru hari ini dikerjain karena juga barusan banget berapa menit yang lalu saya memutuskan unit yang akan saya pakai. Oke, baik, baik, baik. Izin, izin Bu Ramelia, izin Pak Yusuf, saya coba ganti jaringan dulu. Sepertinya jaringan yang sekarang kurang bagus. Mohon maaf izin ya, saya ganti jaringan dulu. Enggak. Khawatir saya terlempar dari Zoom. Ya, mohon maaf suara saya apakah sudah terdengar kembali? Mungkin boleh izin cek suaranya dari Mas Raka, boleh Mas? Cek suara ke saya. Cuman para tips kedengaran. Ya, tes tes, baik Pak Ratip. Oh, seperti masih gangguan. Izin, izin sebentar ya. Mohon maaf nih ada kendala. Ya. Tes tes, satu dua tiga. Baik, sip, aman, 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 aman. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan juga Mas Raka. Izin, berarti terkait dengan TOT level 3 secara dokumen Bapak Ibu belum mempersiapkan ya. Oke, kalau misalkan belum berarti hari ini kita fokus ke penyusunan TOT level 3 terkait dengan dokumen-dokumen. Nah, hanya saja memang ada beberapa kewajiban yang saya sampaikan dalam menyampaikan materi. Namun, secara materi, sebetulnya TOT level 3 ini ada semuanya di TOT level 4 yang kemarin kita sampaikan bersama-sama dan diskusikan bersama-sama. Nah, hanya saja, kalaupun misalkan berkaitan dengan kewajiban, mungkin saya izin kepada Bu Vita dan juga Pak Yusuf, saya akan menyampaikan materi lain tapi berhubungan dengan trainer. Dalam artian, saya akan menyampaikan pelatihan terkait dengan materi public speaking. Ini hanya sebagai refreshment untuk Bapak Ibu, sebagai trainer ya atau sebagai pengajar nanti di lapangan. Izin Bu Vita dan Pak Yusuf, apakah setuju Pak? Bu? Enggak, Pak. Setuju ya. Yang penting setelah materi dari public speaking kita akan membahas terkait dengan dokumen-dokumen yang akan kita siapkan dan sore hari ini rencananya kita akan langsung masuk ke aplikasi untuk mendaftarkan dokumen-dokumen dari Bapak Ibu yang sudah dibuat hari ini sehingga nanti hari Rabu Bapak Ibu sudah siap diuji kompetensi. Nah, adapun waktu uji kompetensinya atau durasinya yaitu dari pukul 9 sampai pukul 16.00, namun nanti Bapak Ibu akan mendapatkan giliran. Oke, gilirannya misalkan pukul 10 sampai pukul 11 nanti jadwalnya Ibu Vita. Lalu selanjutnya pukul 11 sampai pukul 12 jadwalnya Pak Yusuf. Ya, kurang lebih biasanya 1 jam atau 60 menit. Tapi kalaupun misalkan nanti pada saat uji kom Bapak Ibu lebih lancar, dari jaringan, dari tanya jawab, dari soal dan lain-lain Bapak Ibu lebih lancar, maka tidak menutup kemungkinan kurang dari 1 jam pun sudah selesai. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, gambarannya apabila nanti dibutuhkan micro teaching, Bapak Ibu izin ya, Bapak Ibu harus mencari 2 partisipan minimal. Nah, 2 partisipan itu Bapak Ibu nanti harus mengajar di depan 2 partisipan itu. Kalau misalkan dibutuhkan micro teaching. Nah, saran saya jaga-jaga nanti misal Pak Yusuf sedang micro teaching, maka Bu Pita menjadi partisipan atau nanti ditambah 1 orang lagi yang jadi partisipan misalkan siapa. Ya, kayak gitu. Begitupun dengan Bu Pita, kalau nanti Bu Pita menjadi trainer pada saat micro teaching, maka Pak Yusuf dengan rekan yang lain menjadi partisipan minimal 2 orang. Itu kalau misalkan nanti harus micro teaching. Nah, namun apabila memang dari Bapak Ibu ternyata tidak diharuskan micro teaching, ya berarti nanti jalan seperti biasa.
Oke, seperti itu ya. Nah, tergantung nanti dari permintaan asesor di lapangan Bapak Ibu, melihat dari wawancara Bapak Ibu dan lain-lain dan juga pemahaman terkait dokumen. Oke, saya ingin sampaikan sebelum kita masuk, kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin tadi lupa dari Mas Raka, izin Mas Raka boleh dokumentasi dulu, Mas. Oke, kita pandu saja dari sini dokumentasi. Silahkan berikan senyuman terbaik dari Bapak Ibu. Oke, ingat yang waktu itu saya sampaikan bahwa menurut sebuah penelitian, ketika kita tersenyum, maka itu akan membuat kita ganteng ataupun cantik seketika. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan mau terlihat ganteng setiap hari, cantik setiap saat, ya silahkan. Kuncinya tersenyum. Oke, asal gak boleh senyum sendiri aja, gak ada siapa-siapa senyum gitu kan. Nanti jadi pertanyaan. Oke, silahkan berikan senyuman terbaiknya. Kita hitung dari saya izin Mas Raka ya. Oke, satu, dua, tiga. Oh, belum. Masih biasa dulu, formal, formal. Waduh, ini gaya bapak-bapaknya udah keluar nih Pak Yusuf. Oke, kita formal dulu. Satu, dua, tiga. Oke, itu adalah dokumentasi yang pertama. Oke, dokumentasi yang kedua, silahkan berikan gaya bebas deh. Ya, kemarin kan kita salam kompeten udah selesai nih, udah semuanya salam kompeten. Sekarang silahkan gaya bebas yang biasa Bapak Ibu gunakan. Atau dari PPSDM ada pose tertentu Ibu, Bapak? Oh, nggak ada, bebas saja ya. Oke, gimana nih dari Bu Pita? Oh, kompeten kemarin udah. Sekarang mau gaya, oh gini gaya bapak-bapak, ibu-ibu boleh deh gini aja ya. Ini artinya apa nih? Ini artinya cuan. Oke ya, baik. Satu, silakan Mas Raka pose. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nanti dokumentasinya Mas Raka izin. Nanti silakan disampaikan di WA Group oleh Bu Maila, ya, Mbak Maila, agar nanti para peserta bisa dibuatkan status sehingga hari ini para peserta sedang pelatihan dan rekan-rekan yang lain Bapak Ibu sudah tahu nih Bapak Ibu sedang pelatihan sehingga tidak bisa diganggu terlebih dahulu ya seperti itu ya minimal nanti dari hasil dokumentasi ini minimal orang-orang lain tahu bahwa Bapak Ibu sedang pelatihan sehingga tidak bisa diganggu. Oke, dan saya selalu berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu hasil dokumentasinya Bapak Ibu bisa terlihat seperti umur 17 tahun kembali ya seperti itu. Oke, baik sebelum masuk ke materi, izin saya sampaikan. Di sini saya memiliki tebak-tebakan Bapak Ibu sebelum dimulai. Nah, di mana pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mudah, tapi kadang orang-orang itu menjawabnya salah. Ya, kita lihat pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Dari Bu Pita dan Pak Yusuf silahkan bisa dijawab. Lampu lalu lintas. PJU. Oke, lampu. PJU. Lampu apa sih namanya? PJU, Pak. Penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum ya yang biasa ada di persimpangan jalan yaitu adalah lampu penerangan jalan umum. Oke, dari Bu Pita tadi apa? Yang ada di pertigaan, di perempatan gitu Ya biasa. lampu dia sebutannya lampu merah ya, tapi Apil. itu. Apa namanya? Apil apa sih singkatannya? Ya, itu lampu merah. Baik ya, next tidak apa-apa ini jawabannya lama ya nanti ya kita masuk ke materinya ya. Ini adalah yang biasa ada ya itu lampu merah, kuning dan hijau ya rata-rata bilang orang lampu merah ini lah apa sih lampu merah ya kayak gitu. Oke, benar jawaban dari Bapak Ibu ya seperti itu. Selanjutnya adalah ban beca. Ada berapa nih ban beca? 3. Enggak. Oh, 3. Ya, baik. Ya, ban beca ada berapa? Kita lihat ternyata adalah 6, Bapak Ibu. Yo, 3 ban dalam dan 3 juga ban luar. Nah, jangan dihitung atuh. Mereka tuh belas sekarang, Pak. kalau tubeless ini gimana gitu kan? Kebetulan case-nya ini adalah ban yang bukan ban tubeless, Pak. Oke, selanjutnya, kenapa mobil berhenti di lampu merah? Untuk menaati peraturan lalu lintas. Oke, menaati Karena direm. peraturan lalu lintas. Pak Yusuf apa? Karena direm.
Karena direm. Oke, kita lihat jawabannya apa. Betul, Pak Yusuf. Ya, karena direm. Kalau nggak direm, ya lu terus jalan terus ya kayak gitu. Emang kalau misalkan Ramadan ini laki-laki selalu benar, Pak. Karena perempuannya ngalah ya, lagi puasa. Jadi Capek, capek, menahan hawa nafsu ya. capek. Oke, karena direm betul Pak Yusuf, keren ya. Selanjutnya, rem itu gunanya buat apa nih Bapak Ibu? Pak Yusuf, rem itu gunanya buat apa, Di, Pak? gunanya buat kendaraan berhenti Kendaraan atau berhenti. apapun bisa itu. Oke ya, Mengurangi kalau kecepatan. mengurangi kecepatan. Oke ya. Bu Vita karena sedang telepon, kita lewat dulu ya untuk jawaban nomor 4. Rem itu gunanya buat apa? Rem itu gunanya buat ngebut ternyata Bapak. Izin ya. Oh, Coba kalau nggak ada rem, kayaknya Valentino Rossi pun itu nggak mau atau nggak berani ngebut tuh ya. oh. Masuk ya, masuk nih berat ngebut. ini Tuh. udah kayak jokes bapak-bapak aja nih. Oke, selanjutnya minuman apa yang paling murah di warteg? Wah, ini adalah bulan Ramadan ngomongin minuman nih. Yang paling murah air putih, Air putih ya, yang murah adalah air putih. Kita air lihat bening. jawabannya. Ya, adalah air bening, betul. Pak Yusuf keren nih. Hmm. Waduh, ya ini kalau air putih itu masih mahal karena susu air bening ya gratis ya seperti itu. Kita selanjutnya sebutkan 10 hewan buas dalam waktu 3 detik. Keluarga singa. Keluarga singa ya, keluarga singanya ada 10. Sip, mantap. Bisa keluarga singa ataupun 5 macan, 5 singa biar spesifik 10. Khawatir kalau keluarga singa ternyata jumlahnya ada 9 ya. Iya, Jadi oke. kurang. Selanjutnya, ruangan apa yang paling ditakutin di rumah sakit? Ruang administrasi. Ah, kayaknya Pak Yusuf udah hafal semua nih. Jokes bapak-bapaknya udah inilah. Ada bapak-bapak soalnya. Oke, binatang apa yang jago berenang Pak Yusuf? Ah, bukan ikan, ikan kan tenggelam, bukan berenang Nah, dia. ikan kan tenggelam ya. Pas, pas, Ah, pas. banyak sih selain ikan pokoknya. Banyak selain ikan ya. Salah satunya itu bebek ya, karena ikan itu menyelam bukan ngambang. Keren ya. Jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap Belakang, ke belakang ya. Ekornya menghadap kemana? Yaitu ekornya menghadap ke bawah, Pak. bawah. Mau menghadap kemanapun ya ekornya ke bawah terus ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Ya, ini adalah sebagai pembukaan untuk pelatihan pada hari ini. Ya, karena memang dalam TOT BNSP atau dalam TOT atau dalam training of trainer, ya kita sebelum masuk ke materi minimal ada introduction yang bisa menggugah semangatnya para peserta. Walaupun kita secara online dan hari ini adalah bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan dari Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan di hari ini bisa lebih semangat dan juga nanti terkait dengan persiapan uji kompetensi Bapak Ibu dilancarkan sehingga nanti uji kompetensinya pun Bapak Ibu mendapatkan hasil yang diharapkan. Oke, seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Harusnya kita pelatihan terkait dengan TOT level 3 pada hari ini. Hanya saja nanti secara penyampaian mungkin ada yang beririsan dengan TOT level 3. Salah satunya itu melaksanakan pelatihan face to face ataupun kita melaksanakan pengajaran kepada para peserta. Nah, melaksanakan pengajaran kepada para peserta pada umumnya secara umum biasanya dilaksanakan secara offline Bapak Ibu. Hanya saja memang dengan sekarang after COVID ini adanya pelatihan online, maka kita sebagai trainer harus bisa beradaptasi pelatihan secara online ataupun secara offline. Ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu karena hari ini kita secara materi sudah disampaikan semua untuk TOT ini, baik untuk level 3 ataupun level 4, secara materi sama Pak Yusuf, izin, hanya saja secara workshop itu berbeda. Nah, sehingga kalaupun misalkan saya berikan materi yang sama dengan hari kemarin, Bapak Ibu sudah paham, ya. Sehingga hari ini saya coba menyampaikan terkait dengan
Materi lainnya apa? Materi lainnya terkait dengan strategi jago public speaking. Ya, ini adalah refreshment untuk Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu secara public speakingnya udah jago nih, ya seperti itu. Nah, adapun unit kompetensinya yaitu ada 9 untuk level 3 ini. Secara dokumen tugas Bapak Ibu sudah saya sampaikan di hari Sabtu. Mungkin kalau misalkan dari Bapak Ibu sudah mengerjakan beberapa, Bapak Ibu silahkan bisa langsung dikumpulkan. Nanti di pukul 10.30 saya akan kirimkan linknya untuk Bapak Ibu, link untuk pengumpulan tugas, ya seperti itu. Ini adalah strategi jago public speaking. Wah, walaupun Bapak Ibu sebetulnya sudah jago-jago nih public speakingnya, udah jago-jago semuanya ya. Tapi alangkah baiknya tidak apa-apa, kita hari ini akan refreshment terkait dengan bagaimana sih cara kita bisa public speaking yang baik. Ya, di sini pun saya izin sambil belajar juga Bapak Ibu, sehingga nanti apabila memang ada kesalahan, koreksi, penambahan dari Bapak Ibu silakan disampaikan. Ya, karena public speaking ini adalah ilmu yang bisa dipakai di mana aja, kapan saja. Bapak Ibu, kalaupun misalkan tiba-tiba hari ini Bapak Ibu tidak ada tugas mengajar, tiba-tiba diminta untuk tugas mengajar karena Bapak Ibu sudah terbiasa dalam public speaking, maka Bapak Ibu sudah tidak ada kendala lagi dalam menyampaikan pengajaran. Oke, salam kenal, dengan saya Muhammad Ratib Numatullah. Mungkin kita agak perlu perkenalan kembali karena sebetulnya kita sudah perkenalan di kemarin ya. Dan peraturan-peraturannya adalah open kamera, aktif diskusi, matikan suara ketika materi berlangsung kecuali telah dibuka sesi diskusi. Ini adalah peraturan-peraturan yang biasa saya sampaikan kepada para peserta. Namun untuk Bapak Ibu, karena hari ini adalah pembelajaran orang dewasa dan Bapak Ibu pun sudah paham ini adalah sebagai refreshment, jadi kita lebih santai saja, apabila ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke, pembagian sesinya yaitu pemaparan materi saja. Untuk workshop dan latihan presentasi saya rasa tidak harus ya, karena latihan presentasi Bapak Ibu sudah micro teaching juga kemarin. Oke, jadi kita hanya pemaparan materi, setelah itu langsung lanjut ke tugas-tugas TOT level 3, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan. Oke, ini adalah siapa yang berani memperkenalkan diri dalam 1 menit. Bapak Ibu sudah terbiasa ya, ini adalah slide yang biasa saya sampaikan kepada para peserta pelatihan yang memang secara pengalaman untuk public speaking-nya mereka masih kurang. Tapi karena Bapak Ibu sudah expert di bidang public speaking, saya rasa ini tidak usah. Oke, ini hanya sebagai penjelasan saja. Oke. Nah, Bapak Ibu, Subas tadi mengatakan bahwa sekitar 21 sampai 33 orang populasi, 33% populasi di dunia ini mengalami ketakutan berbicara di depan umum pada berbagai tingkat yang sering dikaitkan dengan trauma masa lalu ataupun pola pikir negatif. Nah, kenapa sih kita harus belajar komunikasi, Bapak Ibu? Nah, kalau misalkan kita lihat ya, kita lihat dari hierarki segitiga ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada karyawan operasional, ada manajer lini pertama, lini ketiga, mohon maaf, ada menengah dan juga ada puncak. Nah, kalau misalkan berbicara terkait dengan public speaking, izin Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah untuk top manager secara public speaking-nya sudah bagus? Ya, atau secara kemampuan public speaking-nya sudah oke? Lalu untuk middle manager, apakah diwajibkan terkait dengan ilmu public speaking-nya sudah menguasai? Lalu apakah di karyawan operasionalnya ilmu public speaking-nya rata-rata mereka sudah menguasai? Nah, Bapak Ibu, biasanya untuk karyawan operasional ya, atau misalkan low management, rata-rata kemampuan public speaking mereka itu tidak terlalu bagus rata-rata ya, atau misalkan teman-teman kita di lapangan secara ilmu public speaking-nya mereka biasanya karena belum belajar sehingga biasa-biasa saja. Setuju ya Bapak Ibu? Oke ya. Kalau misalkan di middle manager atau kita di tengah, supervisor dan lain-lain, biasanya secara kemampuan public speaking-nya mereka sudah bagus. Nah, terlebih kalaupun misalkan di top manager, biasanya kemampuan public speaking mereka sudah tidak usah diragukan lagi. Sehingga kalau misalkan kita, ya ini biasanya saya sampaikan kepada peserta yang belum berpengalaman, sehingga kalau misalkan kita ingin menjadi atau di posisi top manager, maka kita harus menguasai ilmu public speaking. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, ya, baik. Nah, kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Untuk zaman sekarang ini, di era sekarang, ilmu public speaking ini tidak bisa tergantikan. Era sekarang ini ada beberapa posisi-posisi yang mulai tergantikan oleh apa? Oleh robot Bapak Ibu.
Mungkin banyak di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik, ya banyak sekali posisi-posisi yang dulu diisi oleh manusia itu digantikan oleh robot. Nah, beda dengan yang namanya public speaking. Kalau public speaking itu tidak bisa digantikan oleh robot. Bapak Ibu sebagai seorang pengajar, sebagai seorang instruktur, Bapak Ibu tidak bisa digantikan oleh robot. Ya, jadi itu tetap dilaksanakan oleh manusia pengajarnya, ya seperti itu. Nah, adapun sehari-hari kita selalu menggunakan yang namanya komunikasi. Komunikasi dengan siapa? Komunikasinya dengan orang tua, komunikasi dengan rekan bisnis, komunikasi dengan sahabat. Ya, dengan orang tua kita komunikasi, bagaimana cara kita bisa menyampaikan bahasa-bahasa yang baik dengan orang tua kita. Dengan rekan bisnis, kalau kita bisa menguasai komunikasi, maka kita bisa menjalankan bisnis yang bagus, kerjasama yang baik dengan rekan bisnis kita. Oke, dengan sahabat mungkin Ibu Pita dan Pak Yusuf sehari-hari menggunakan ya berkomunikasi seperti itu. Jadi mungkin ya saya lihat kan Bapak Ibu sudah kenal dari semenjak kuliah. Sampai sekarang Bapak Ibu merasa tidak bosan bertemu dengan satu sama lain ya Bu Pita nggak bosan dengan Pak Yusuf pun tidak bosan dengan Bu Pita. Nah mungkin secara komunikasinya Bapak Ibu ya baik, lancar, tidak ada hambatan dan lain-lain. Nah, benefit public speaking itu apa? Yang pertama, ini adalah nilai tambah. Orang kalau misalkan nggak bisa public speaking atau berbicara di depan banyak orang, biasanya secara nilai tambahnya kurang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memiliki kemampuan, keahlian public speaking, ini akan menjadi nilai tambah Bapak Ibu. Misal ketika Bapak Ibu ada rapat di kementerian dan lain-lain, tiba-tiba Bapak Ibu diharuskan untuk mengajar materi POP misal ya atau refreshment materi POP. Karena Bapak Ibu sudah jago public speaking, maka Bapak Ibu ini menjadi nilai tambah ya seperti itu. Dan kalau misalkan seseorang dia tidak memiliki kemampuan public speaking, tiba-tiba mendapatkan tugas untuk presentasi. Nah, ketika disampaikan, tolong sampaikan presentasi ini. Nah, karena orang itu belum memiliki public speaking yang bagus, dia tidak berani. Nah, itu nilai tambahnya berarti tidak ada ya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu membangun citra diri Bapak Ibu. Orang yang bisa atau melaksanakan public speaking ini itu biasanya akan terbranding dengan sendirinya. Bapak Ibu sebagai pengajar di PPSDM. Nah, orang-orang akan tahu nih, oh ternyata kalau misalkan mau belajar POP itu bisa ke Bu Pita. Oh ternyata kalau misalkan mau belajar POP ke Pak Yusuf. Nah, berkat apa? Berkat Bapak Ibu sering mengajar atau kemampuan public speaking-nya sudah bagus. Beda lain kalau misalkan orang yang tidak memiliki keahlian public speaking. Biasanya dalam membangun citra diri itu agak susah Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya public speaking pun bisa membawa pengaruh. Orang-orang di top manajemen atau orang-orang yang ada di tingkat atas, mereka bisa yang namanya membawa pengaruh kepada siapa? Kepada anggotanya, kepada timnya, kepada kelompoknya, kepada organisasinya. Karena apa? Karena dia sudah menguasai public speaking. Ketika seorang top manajemen dia mengatakan A, maka seluruh karyawan itu bagaimana harus satu suara yaitu A juga. Oke, seperti itu. Itu pengaruhnya kuat banget apabila sudah mengikuti atau memiliki keahlian public speaking. Lalu selanjutnya, public speaking pun itu menyampaikan pesan. Bapak Ibu mengajar POP di suatu tempat, Bapak Ibu pun menyampaikan pesan. Oh ternyata K3 yang bagus itu, yang baik itu seperti ini. Cara penerapan K3 itu harusnya seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C, seperti D, dan lain-lain. Nah, public speaking ini adalah menyampaikan pesan. Bayangkan kalau misalkan ada orang yang tidak punya keahlian public speaking, lalu disuruh mengajar tentang POP. Pertanyaannya, apakah pesan yang akan disampaikan nyampe kepada peserta atau tidak? Tidak ya? Pastinya tidak ya. Nah, tidak betul ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pengajar wajib banget kita memiliki keahlian public speaking. Lalu selanjutnya ini aspek psikologi Bapak Ibu. Kalau misalkan memang public speaking itu ya kita memiliki keahlian public speaking secara psikologi dan lain-lain kita bagus dan kita bisa yang namanya membawa pengaruh kepada orang lain. Selanjutnya adalah akselerasi kesuksesan. Betul Bapak Ibu sudah memiliki keahlian public speaking, Bapak Ibu sudah bagus banget dalam public speaking dan lain-lain. Ini biasanya orang-orang yang jago public speaking itu biasanya rata-rata sukses Bapak Ibu. Dan saya doakan mudah-mudahan Bu Vita dan Pak Yusuf semakin sukses,
semakin lancar dan semakin cemerlang ya karirnya. Dan selanjutnya ini yang paling penting Bapak Ibu. Orang yang memiliki keahlian public speaking ini adalah sumber penghasilan. Yang tadi Bu Pita sampaikan bahwa kita posenya kayak gini aja ya. Karena kayak gini itu menyampaikan ini adalah cuan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalaupun misalkan Bapak Ibu ada tugas di luar selain di PPSDM, itu biasanya kan ada fee dan lain-lain ya, ada fee mengajar dan lain-lain ya. Saya sih berharap mudah-mudahan selain Bapak Ibu di PPSDM, Bapak Ibu pun misalkan di sela-sela kesibukan Bapak Ibu ya banyak panggilan-panggilan untuk mengajar terkait dengan POP, terkait dengan apapun. Jadi orang yang bisa atau yang memiliki keahlian public speaking itu adalah memiliki sumber penghasilan yang lain nih ya seperti itu. Nah, namun masalahnya Bapak Ibu ya tidak ada pendidikan formal di sekolah nih terkait public speaking. Mungkin dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD tidak diajarkan cara berbicara yang bagus, nanti dari gestur tubuh, dari kontak, dari apalagi itu belum ada Bapak Ibu. Yang saya temui ini belum ada. Tapi mudah-mudahan kalau sekarang sudah ada, mungkin Bapak Ibu sudah menemukan dimanapun. Oke. Yang kedua, terkadang film-film sekarang itu tidak relevan Bapak Ibu. Mungkin ya kalau sekarang itu mohon maaf ya izin Bapak Ibu. Film-film sekarang itu secara pesannya itu ya kesannya kurang bagus juga atau sekarang sudah mulai ke barat-baratan ya seperti itu. Kalau dulu filmnya biasanya mengandung hikmah ya, mengandung pesan yang dalam, mengandung apalagi itu kalau dulu. Tapi kalau sekarang itu filmnya sudah mulai bebas dan lain-lain. Jadi ini menghambat seseorang untuk yang namanya berbicara, bersosialisasi dan lain-lain. Nah, sehingga adanya dari orang tersebut itu tidak percaya diri dalam komunikasi, itu yang pertama. Yang kedua, tidak berani berbicara depan banyak orang. Nah ini, yang nomor 2 ini banyak sekali teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mungkin ya perlu kita dampingi untuk diasah agar mereka bisa berbicara depan banyak orang. Yang ketiga, yaitu overthinking. Nah, kalau misalkan kita, apalagi kalau misalnya yang pertama kali berbicara depan banyak orang, biasanya overthinking. Takutnya saya disangka kayak gini nih. Takutnya saya kayak gini, takutnya sehingga nanti gak jadi tuh, ya seperti itu. Sama selanjutnya yaitu teman yang terbatas. Kenapa teman yang terbatas? Karena kita menutup diri, gak berani komunikasi, tidak berani membuka komunikasi dengan orang lain, sehingga teman kita terbatas, teman kita itu aja dan lain-lain. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan dalam salah satu sumber lainnya, survei membuktikan ketakutan terbesar itu ya di dunia ini adalah speak up, kita berbicara. Jadi berbicara ini adalah ketakutan terbesar dibandingkan kematian, ya, dibandingkan penyakit dan lain-lain. Oke, orang-orang lebih takut berbicara depan umum, orang-orang lebih takut berbicara atau menyampaikan hal apapun. Nah, terkait dengan public speaking, ini bakat atau bisa dilatih? Oke, dari Bapak Ibu bagaimana? Apakah bakat atau bisa dilatih? Boleh dong dari Bu Pita disampaikan beserta alasannya. Disuruh milih berarti ya Kak. Sebenarnya bakat juga bisa. Tergantung dari sudut pandang Ibu aja Bu. Menurut Ibu bakat atau bisa dilatih atau apa tuh? Kalau menurut saya sebenarnya kalau bakat bisa aja misalnya dari kecil emang udah diajarkan untuk anaknya itu percaya diri. Jadi bisa jadi kedepannya dia juga bisa untuk speak up gitu, untuk public speaking. Nah, dilatih juga tentu saja sangat bisa. Jadi mungkin karena dari kecilnya dia sudah diberikan percayaan diri sama orang tuanya, udah diajarkan percayaan diri, kemudian dilatih, jadi semakin baik lagi gitu untuk public speakingnya. Menurut saya begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak kompor gas untuk Bu Pita. Ya, keren, mantap. Dari Pak Yusuf, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait public speaking? Bakat atau bisa dilatih atau gimana Pak? Mungkin public speaking dan juga kompetensi-kompetensi lainnya gitu tuh sama sebenarnya Pak ya dari konsepnya. Jadi mungkin kita kalau ngeliat dari segi yang saya hobi gitu kayak sepak bola, bakat atau bisa dilatih, kita bisa ada dua contoh kan, ada Messi, ada Ronaldo. Itu kan contoh dari bakat dan latihan begitu. Semuanya di public speaking mungkin sama begitu. Jadi bakat eh, bakat maupun tidak berbakat itu bisa dilatih. Kombinasi keduanya itu bakal jadi hal yang bagus gitu. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Keren kompor gas untuk Bapak.
public speaking itu bakat atau bisa dilatih sih? Ya, kalaupun misalkan bakat dan ketika dia sudah memiliki bakat public speaking dan dia dilatih itu akan lebih bagus. Tapi orang yang belum memiliki bakat pun, kalaupun misalkan latihannya lebih keras, lebih bagus atau lebih banyak latihannya, dia bisa lebih bagus pada saat jadi pembicara. Oke? Mungkin bisa saja di antara kita ada yang memiliki bakat dari orang tua kita, turunan bahwa kita tuh jago ngomong, turunan bahwa kita tuh istilahnya sering ngomong, turunan bahwa kita itu cerewet misal ya. Kalau karena orang yang cerewet biasanya jago tuh public speakingnya, tinggal diasah aja itu. Ya kalau misalkan teman kita yang sekiranya sering ngomong ya bukan cerewet ya, sering ngomong ya itu biasanya public speakingnya bagus, tinggal diasah saja. Nah, kalau misalkan berbicara terkait dengan bakat atau bisa dilatih, public speaking, betul yang tadi disampaikan Bapak dan Ibu, itu bisa dari bakat dan itu bisa dilatih. Apalagi orang yang memiliki bakat public speaking lalu dilatih itu akan lebih bagus ya seperti itu. Walaupun memang di awal-awal agak susah dan lain-lain. Kenapa? Karena semua pembicara hebat awalnya adalah pembicara yang buruk. Tapi kalaupun misalkan sudah diasah, diibaratkan seperti pisau, pisau kalau setiap hari diasah maka semakin tajam. Begitupun dengan public speaking kita. Oke, nah ini adalah penghambat public speaking Bapak Ibu. Apa saja sih penghambat public speaking? Yang pertama ada trauma, yang mungkin banyak teman-teman kita di luar sana mereka memiliki trauma pada saat presentasi atau apa, dikucilkan oleh orang lain dan lain-lain sehingga itu ada trauma yang mendalam. Yang kedua adalah takut ya, takut ini yang tadi overthinking yang tadi tuh. Itu takut duluan nih. Ini kalau misalnya saya ke depan saya takut deh. Saya gak biasa, saya deg-degan dan lain-lain. Selanjutnya adalah malu. Ya, ini adalah malu ini adalah mungkin alasan orang-orang yang gak mau presentasi di depan kelas biasanya malu, takut ya. Selanjutnya adalah minder dan juga grogi. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ya kalau misalkan Bapak Ibu nanti menemukan rekan-rekan yang belum bisa dalam public speaking atau masih tahap belajar atau Bapak Ibu secara skill Bapak Ibu sudah bagus dibandingkan yang lain, yuk kita sekarang berbicara dengan percaya diri kapanpun dan dimanapun. Karena sebetulnya ketika kita bicara dengan siapapun, kapanpun dan dimanapun, lawan bicara kita itu sebetulnya ingin mendengarkan apa yang kita sampaikan. Atau maksud tujuan yang kita sampaikan, mereka ingin tahu. Tapi kalaupun misalkan kita sudah mulai duluan, mereka gimana mau tahu apa yang mau kita sampaikan. Nah, selanjutnya yaitu audiens cenderung lebih mau mendengarkan yang pembicaraan yang satu. Kadang ya, audiens itu mereka lebih senang mendengarkan yang pertama mereka suka atau kagumi. Yang kedua adalah mereka hormati. Yang ketiga adalah mereka lihat ada kesamaan gak nih dengan saya. Yang keempat adalah mereka bisa dipercaya gak nih seorang pembicaranya bisa dipercaya gak. Ya, yang kelima adalah mereka butuhkan. Ya, seperti itu. Nah, dalam public speaking, keberhasilan komunikasi ditentukan 7% oleh kata-kata, 30% ditentukan oleh intonasi suara, dan 55% ditentukan dari bahasa visual. Nah, Bapak Ibu, tantangannya kalau misalkan secara online, mungkin ini bisa jadi berubah nih. Ya, mungkin bisa jadi hanya 30% keseluruhan. Oke, dibagi-bagi tuh dari kata-kata, intonasi, bahasa tubuh, dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan secara offline, Bapak Ibu tatap muka langsung dengan para peserta, mungkin bisa jadi maksimal. Ya, karena setahu saya menurut sebuah penelitian bahwa dari hasil kita mendengarkan dari orang lain itu, yang bisa kita serap materinya 30%. Oke, itu adalah 30% itu adalah angka maksimal. Lalu Bapak Ibu sampaikan lagi ke orang lain itu mendapatkan 30% dari 100% yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, seperti itu. Jadi terus nah, makanya yang namanya ilmu itu harus diasah, ilmu itu harus disampaikan, ilmu itu harus disebarkan. Itu adalah untuk melatih kita terkait dengan pemahaman yang kita dapatkan, yang kita miliki. Ya, begitu pun dengan saya nih. Hari ini saya menyampaikan terkait dengan public speaking. Pesertanya adalah orang-orang yang sudah expert di bidang public speaking. Ya, ini adalah pembelajaran buat saya. Yang kedua, ini adalah refreshment buat kita semuanya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan saat presentasi. Yang pertama adalah gestur, mimik wajah, intonasi, bahasa tubuh, eye contact atau kontak mata. Kita yang pertama. Yang pertama yaitu terkait dengan body language atau bahasa tubuh Bapak Ibu. Ya, percaya atau tidak, bukan hanya mulut kita yang bisa berbicara, tetapi juga tubuh kita. Mungkin Bapak Ibu nih, kalau misalkan Bapak Ibu lagi diskusi dengan siapa, misalkan klien Bapak Ibu.
Ternyata dari bahasa tubuhnya, dari eye contact dan lain-lain, mereka benar-benar kelihatannya antusias, kelihatannya semangat. Ya, tidak menutup kemungkinan ya mereka tertarik dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Oke, seperti itu. Jadi percaya atau tidak bahwa bukan hanya mulut kita nih yang bisa berbicara, tapi juga tubuh kita bisa menyampaikan kita tuh sebetulnya tertarik apa enggak, kita tuh sebetulnya mau atau enggak dan lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan gestur atau sikap tubuh, ya, gestur atau sikap tubuh. Yang pertama, terkait dengan gestur ini, ada gestur alami, spontan, wajar, dan tidak dibuat-buat. Ini adalah yang pertama. Oke. Yang kedua, hindari gerakan tubuh yang tidak bermakna dan aneh ketika Bapak Ibu menyampaikan materi, ya, di kelas terutama. Karena kalau misalkan secara online, mohon maaf Bapak Ibu, kalau misalkan secara online ini agak susah menerapkannya. Tapi kalau misalkan secara offline, Bapak Ibu, biasanya ini lebih mudah menerapkannya. Oke, selanjutnya yaitu sesuaikan kata-kata dari Bapak Ibu dengan para peserta. Kalau para pesertanya, mohon maaf, adalah orang-orang di lapangan, maka Bapak Ibu sesuaikan kata-katanya. Tapi kalau misalkan orang-orang top manajemen, berarti sesuaikan juga kata-katanya. Oke, lalu gunakan ada penekanan pada poin penting dan juga variatif jangan monoton. Misalkan variatif jangan monoton itu kita menyampaikan aja sampai pesertanya itu ngantuk. Ya minimal ada tanya jawab sesekali, itu tidak apa-apa. Oke. Selanjutnya terkait dengan mimik wajah. Nah, mimik wajah ini Bapak Ibu bisa berekspresi pada saat menyampaikan materi. Oke, seperti itu. Ini adalah mimik wajah. Nah, Bapak Ibu, cara kita bisa melatih pada saat public speaking mimik wajah kita bagus. Yang pertama adalah latih wajah kita agar tampak rileks. Terkadang teman-teman kita yang lain pada saat mereka mengajar mungkin karena mereka terlalu grogi dan lain-lain sehingga mimik wajahnya itu terlihat tegang. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu pada saat mengajar silakan berikan senyuman. Oke, setelah diberikan senyuman Bapak Ibu silakan berikan bercanda, silakan ice breaking dan lain-lain. Oke, seperti itu. Dan yang kedua, senyuman adalah senjata yang ampuh Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, dalam situasi apapun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa tersenyum, ya biasanya itu bisa mengurangi yang namanya grogi dari wajah kita, ya. Jadi ekspresi wajah kita kalau kita tersenyum itu biasanya itu akan lebih enak dipandang dibandingkan tidak tersenyum. Oke, lalu ekspresikan wajah kita sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Misal, lagi lagi posisi Bapak Ibu menyampaikan, oh ini adalah ada orang lagi marah, posisinya seperti ini, tapi Bapak Ibu berlebihan, kesannya jadi serem, wah itu jangan juga. Ya, seperti itu. Lalu perkuat penyampaian pesan dengan mimik wajah. Selanjutnya, terkait dengan eye contact Bapak Ibu. Nah, ini adalah foto siapa nih? Ini saya nggak tahu apakah ini foto Bu Pita atau bukan, ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, mata adalah jendela jiwa. Oke, Bapak Ibu bisa melihat apapun, bentuk apapun, warna apapun, membaca apapun, biasanya itu dominan melalui mata Bapak Ibu. Lalu, sebelum dimulai Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mulai kelas, kalau misalkan Bapak Ibu di kelas, katakanlah kelasnya lumayan besar, Bapak Ibu silakan tatap satu persatu secara bergantian, ya, apabila jumlahnya sedikit. Tapi kalau misalkan secara jumlahnya besar, maka Bapak Ibu silakan sapukan pandangan Bapak Ibu ke seluruh hadirin apabila jumlahnya besar. Misalkan kita bagi nih, ya dalam satu kelas itu ada kanan, ada kiri, ada kanan, ada tengah, ada kiri. Maka Bapak Ibu 3 detik pertama sebelum Bapak Ibu memulai pembicaraan, maka Bapak Ibu silahkan 1 detik lihat ke kanan, 1 detik lihat ke tengah, 1 detik lihat ke kiri. Ya, jadi kita lihat. Oke, 3 detik selesai, baru kita mulai. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah menatap audiens, minimal audiens merasa, oh ternyata saya itu diperhatikan oleh trainer dan lain-lain. Oke. Lalu juga menjaga kedekatan dengan audiens. Jangan sampai pada saat menyampaikan Bapak Ibu tidak ada kedekatan secara secara batiniah gitu kan dengan para peserta, sehingga para peserta udah deh malas deh hanya sekedar pelatihan dan lain-lain. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dari intonasi suara Bapak Ibu. Kalau misalkan lagi serius, Bapak Ibu menyampaikan serius. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa ya hari ini kita akan melaksanakan uji kompetensi misalkan. Ya, atau misalkan lebih bercanda Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin saya ketemu rusa.
Nah, rusanya ini adalah nggak bertanduk atau misalkan rusanya apa? Misalkan dia berarti dalam menyampaikan suaranya atau intonasinya intonasi yang riang. Oke. Kalau misalkan intonasi yang serius berarti intonasi serius. Kalau misalkan intonasi rendah atau misalkan intonasi apapun silahkan nanti sesuaikan dengan keadaan di lapangan. Ya, seperti itu. Nah, secara waktu kita sudah menunjukkan 9:53. Bapak Ibu pukul 10 akan melaksanakan terkait dengan lagu Indonesia Raya dulu ya. Lagu Indonesia Raya, sehingga saya akan sampaikan terkait dengan gambaran-gambaran dokumen yang akan kita kerjakan di hari ini. Oke, seperti itu. Ini adalah buat workshop kalau misalkan pesertanya itu adalah orang-orang yang sedang belajar public speaking. Tapi karena Bapak Ibu di sini sebagai selingan dari TOT level 3 dan TOT level 4 secara materi Bapak Ibu sudah dapat, sehingga saya sampaikan adalah ini sebagai refreshment-nya Bapak Ibu. Oke, stop share terlebih dahulu. Terkait dengan dokumen-dokumen Bapak Ibu sudah ada yang dikerjakan atau belum? Aman, Pak. Sudah dikerjakan, Bu Vita? Apa? Boleh dulu. Dokumen level 3-nya sudah dikerjakan? Oh, belum. Oh, oke. Kayaknya kalau boleh dikasih waktu sejam gitu buat Oke, boleh. 1 jam sudah selesai semua? Insya Allah, semoga. Insya Allah, oke, mantap. Pak Yusuf sudah oke? 1 jam? Saya sudah selesai Pak. Mungkin ada beberapa yang ingin tanya sih. Boleh. Sekarang? Boleh sekarang juga, nggak apa-apa. Sekarang ada waktu 5 menit sebelum Bapak nanti nyanyi Indonesia Raya. Oke. Kalau yang tugas pertama TNA sudah, yang kedua sudah yang PBK. Mohon maaf Pak, itu yang level 3 nggak ada TNA Pak? Enggak ada ya? Iya. Yang pertama hanya PBK aja Pak. PBK aja ya? Iya. Oh ya, UK1 PBK ya? Nah, Iya Pak. Yang kemarin hari Sabtu saya sampaikan itu. ya, PBK juga sudah sih. Mantap. Oke, ada pertanyaan apa nih Pak? Boleh Pak disampaikan? PBK aman sih sebenarnya kan hampir sama seperti yang kemarin ya. Betul. Unit kompetensi sama dengan yang level 4 atau beda Pak? Beda Pak. Beda, mantap, sip. Elemen kompetensinya banyak atau sedikit? Sedikit kebetulan. Oh, mantap ya. Mantap Pak, gak apa-apa sih. Yang penting Bapak kan bisa menuliskan di PBK. Lalu nanti Bapak bisa menyampaikan materi sesuai dengan unit kompetensi yang dipilih. Kemudian yang ketiga kan lesson plan ya, ya Pak ya. Betul. Lesson plan kan hampir sama seperti yang kemarin. Kemudian Ya, yang keempat itu post test pretest ya. betul. Ya, proses pretest. Itu hmm, untuk pembuatannya itu kan kalau kemarin pilihan berganda, kalau sekarang kan esai ya. Oke. Post test itu bisa esai, bisa pilihan ganda Pak, tergantung. Cuman ini sebagai contoh, ini esai ya. Sebentar ya, saya coba buka ya. Ya, contohnya Oke. esai, saya juga udah buat esai. Boleh, udah buat esai? Sudah? Mm-mm. Di Boleh. per 3 lembar kayak kemarin ada soal, jawaban sama kunci jawabannya ya. Ya, betul, betul ada kunci jawabannya. Yang penting kalau esai itu, Pak, kenapa kemarin saya sampaikan itu lebih ke pilihan ganda, biar nanti secara jawaban tuh istilahnya nggak terlalu umum. Kalau esai kan setiap orang pasti beda-beda ya, Jadi di pasti bikin beda-beda. soalnya nih yang PG juga ya Pak, yang kode lagi 3. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat esai tidak apa-apa, misalkan minimal 5 soal esai. Yang penting ada kunci jawaban sih sebetulnya. Tapi kalaupun misalkan Bapak Ibu secara jawaban pengen lebih ketika A berarti jawabannya yang benar A gitu kan. Berarti nggak bisa pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi yang esai atau membuat yang esai tidak apa-apa Pak, Bu. Yang esai pun tidak apa-apa. Oke. Nah, kemudian daftar peralatan, daftar bahan sama seperti yang kemarin ya. Betul. Itu sama yang kemarin Bapak Nah, Ibu tinggal memindahkan saja. nah, mungkin pertanyaan ada yang di tugas nomor 7 apa 8 ya, Hmm. fasilitas Yang nomor berapa Pak izin? Daftar 8. kebutuhan pelatan. Oh, pemeliharaan Pemberatan kan fasilitas. 7 Hmm. ya. Fasilitas ini Pemeliharaan kita harus fasilitas. mengidentifikasi fasilitas ini kita harus mengidentifikasi fasilitas yang ada dulu di kita ya atau bagaimana nih?
Betul, Pak, yang ada di Bapak, yang ada di ruang atau misalkan katakanlah di gudang Bapak. Bapak harus mengidentifikasi dulu apa saja nama barangnya. Kalau misalkan ada nomor urut kan biasanya ada kode ya, Pak ya. Misalkan untuk meja kodenya berapa, gitu kan. Nah, jumlahnya ada berapa, kondisinya seperti apa, kayak gitu. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di Bapak, baik itu misalkan di gudang ataupun di ruang kelas. Intinya fasilitas ini yang berhubungan dengan pelatihan nantinya. Oke. Kayak gitu. Sip, bagaimana dari Ibu, Bapak? Sudah 1 menit lagi kita akan nyanyi Indonesia Raya. Kita nyanyi dulu bagaimana? Nah, mungkin yang terakhirnya Pak, Boleh? yang tugas 9 Hmm? untuk sikap. Ini kan kalau di kami ada tanggung jawab, apa namanya? Kalau di contohnya disiplin, tanggung jawab dan teliti. Hmm. Nah, ini dibuat sama seperti yang kita buat di PBK atau tidak ya? Itu bisa dibuat sama Pak dengan tugas yang 9. Kalau misalkan yang di TOT level 4, karena formatnya kita sudah ada, itu adalah terkait dengan sikap umum, pengetahuan umum, dan keterampilan umum. Tapi kalau Bapak misalkan mau sesuaikan dengan yang Bapak harapkan, pengetahuannya apa saja, sikapnya apa saja, terus keterampilannya apa saja, itu silahkan bisa diganti atau diubah. Oke. Oke, silakan kita beri terlebih dahulu. Terima kasih. Sudah, Pak, Bu? Oke, baik. Bagaimana dari Pak Yusuf dan Ibu Vita? Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Berarti yang metodologi, yang TOT 3 ini nggak ada paparan ya, Pak ya? Yang micro teaching lebih ke 4 ya? Ya, betul. Nah, kalau misalkan untuk TOT level 3, Bapak Ibu izin, apabila memang nanti Bapak Ibu mohon izin, apabila nanti micro teaching diharuskan juga di level 3, silahkan nanti Bapak Ibu micro teaching. Nah, tapi Bapak Ibu silahkan juga dibuat materi micro teachingnya. Oke.
Walaupun memang materi micro teaching ini bisa diambil dari mana? Bisa diambil dari materi yang Bapak Ibu biasa sampaikan ke peserta. Kan Bapak Ibu sudah ada tuh micro teachingnya ya? Atau materinya sudah ada kan? Bapak Ibu tinggal pilih satu unit kompetensi, lalu nanti Bapak Ibu silakan siapkan materi micro teachingnya sesuai dengan kaidah dari BNSP kemarin, ya ada safety induction dan lain-lain. Bapak Ibu sudah terbiasa, silakan nanti bisa disampaikan. Oke, dan juga nanti itu setelah saya akan diupload juga materi micro teachingnya kemana materi micro teachingnya akan diupload ke aplikasi LSP nanti. Ya, Pak. Oke, oke. Dari Pak Yusuf bagaimana izin? Sudah selesai, Pak? Sudah selesai semua. Waduh, keren 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 keren. Dari Bu Vita sudah selesai semua? Baru mau ngerjain, Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa ya. Berarti hari ini secara paparan materi saya pun karena sudah selesai semua ya di level 4. Jadi nggak ada paparan materi lagi. Mohon izin Bapak Ya. Ibu. Hanya saja hari ini kita akan cek bersama saja apabila memang sudah selesai Bapak Ibu kita cek bersama terkait dengan eh, dokumen-dokumen yang sudah kita buat. Berarti Oke. sekarang Bentar saya dikasih waktu buat ngerjain dulu ya, Pak. Ya. Paling setelah istirahat gitu mungkin ngecekin yang dokumen yang di boleh. Cek yang punya saya dulu Ini aja, saya Pak. buat dulu ya. Ngecek yang punya saya dulu aja. Siapa tahu mungkin ada yang kurang yang Boleh. apa gitu. Boleh. Sambil menunggu. Pak. Aku nggak sombong loh, Kak. Tidak bermaksud Sombong, Pak. sombong, Kak. Panas-manasin Oke, yang oke, mau oke. Ucup sukanya panas-manasin yang Pak. Tapi mangga. Oke, sebentar ya. Saya coba buatkan dulu nih. Oke. Bapak Ibu izin, ini saya buatkan link. Linknya itu masih sama dengan link kemarin Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan bisa cek yang link kemarin. Nanti Bapak Ibu di sini ada pilihan level 3 sama level 4. Kalau level 4 Bapak Ibu sudah mengerjakan. Oke, yang kemarin tuh. Ini terlihat ya share screen saya. Oke. Kalau level 3 Bapak Ibu silakan di sini bisa masukkan. Oke, beserta persyaratannya. Apa aja persyaratannya? Persyaratannya kurang lebih samakan aja dengan yang level 4. Jadi Bapak Ibu di sini tinggal copy paste. Oke, tinggal copy paste. Silahkan. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada sertifikat kompetensi asesor, silakan dimasukkan ke TOT level 3 persyaratan dasar beserta TOT level 4 di persyaratan dasar. Oke, biar nanti asesor sudah tahu nih, oh ternyata Bapak Ibu pun secara kompetensi sudah ada, sehingga nanti bisa lebih memudahkan minimal seperti itu. Bisa lebih memudahkan dan apa nih? Lebih mempersingkat waktu uji kompetensi, saya sih ingatnya kayak gitu, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, kayaknya saya pengen challenge baru nih. Saya gimana ya biar bisa lama uji kompetensinya, biar ada challenge baru buat saya, itu boleh Ya Allah, dipersilahkan. kenapa harus dipersulit? Bisa gampang atuh, Pak. Baik. Bapak Ibu dulu pas asesor kompetensi pelatihannya berapa hari? 3 hari. Oh, 3 hari? 3 hari. Berapa sih? Kalau yang 2017 itu Yang 4 asesor, hari, yang asesor. kalau nggak salah. Iya. Ya, 4 hari, Pak. 4 hari. Yusuf Pak udah Oh, lama. hari Jumat. Kalau Oke, kita 4 hari. kita 3. 4 hari semuanya. Hari Jumat itu uji kompetensinya sama master, kemudian sampai ke hasilnya. Oh, 4 hari. Berarti selama 4 hari itu membuat map merah, oke,
lalu nanti map kuning dan map hijau. Betul. Oh, 3 ya. Baik, baik, baik. Oke, oke. Merah, kuning, hijau. Map merahnya banyak coret-coret nggak Bapak Ibu? Saya banyak coret-coret dulu. Kalau saya karena memang kerjaan hari-harinya ngebuat soal dan udah terlibat juga di LSP jadi nggak terlalu banyak. Oke, baik. Oke, oke, oke. Jadi Sombong. Bapak Ibu Sombong. LSP-nya LSP Dapat yang punya bocoran. PPSDM. Gimana Pak? Ya, LSP Bapak Ibu berarti punya PPSDM. Betul. Iya. SDM. SDM. Dia Berarti itu masuknya P berapa Bu LSP-nya? P1, P2, P3, P2. 2. Oke, berarti peserta pelatihannya itu dari kementerian juga atau bagaimana? dari industri pertambangan bisa. Industri pertambangan. Di pertambangan, tapi karena SDM itu juga melingkupi terkait EBTKE ya, ada kelistrik energi baru terbarukan dan kelistrikan ya, dan listrik. Nah itu jadi LSP SDM itu ada 3 sih sebenarnya yang di bawahnya itu masalah yang EBTKE, Minerba sama Minerba tapi yang tambang bawah tanah. Oke. Oke, berarti termasuk yang POP, POU, POM itu. Ya kalau di sini ada pengawas operasional yang panas bumi ya. Nah, ada panas bumi juga Pak. Jadi POPB. Oh, ada juga ya. Saya baru tahu nih skema-skemanya dari Bapak Ibu. Karena saya bukan bidangnya di sana. Saya sering bajak tuh main yang pertama di lingkungan seperti PPLB 3, OPLB 3, PPPU, PUFU, lalu PPPA, Popal. Lalu selanjutnya yang K3, ahli K3 BNSP, terus auditor SMK 3, BNSP, untuk yang BNSP ya. Lalu TOT 3, 4, 5, 6. Lalu selanjutnya ada food safety, HACCP food safety, audit internal keamanan pangan, audit eksternal, food handler, dan lain-lain. Lalu kemarin itu ada tim membuka baru di bidang HR. Nah, nanti Bapak Ibu kita bisa kolaborasi mudah-mudahan ke depannya setelah hari ini. Nanti apabila memang Bapak Ibu membuka kelas dan lain-lain bisa kita kolaborasikan. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Terus selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Yusuf dan Ibu Pita, silakan bisa melengkapi tugasnya. Jangan lupa nanti persyaratan dasar Bapak Ibu dibuat folder persyaratan dasar untuk tugas dibuat folder tugas. Oke. Tip sore hari ini izin Bapak Ibu kita pengisian aplikasi ke LSP. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal persyaratan yang sudah dikumpulkan di Google Drive Bapak Ibu tinggal diupload saja ke sana. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi jam berapa nih Bapak Ibu? Katanya Yusuf ada rapat Pak nanti. Bapak. Boleh. Berapa? Karena kita secara materi sebetulnya sudah disampaikan semua, hari ini lebih banyak ke persiapan-persiapan TOT aja, Bu. Kalau boleh nanti saya jam 1 atau setengah 2 Pak izin. Karena ada rapat secara Boleh. offline kan. Oke, tidak apa-apa. Nah, saya pun secara materi sudah selesai semua, Pak Yusuf dan Bu Pita. Hari ini kita lebih ke persiapan aja sih. Kalau Bapak sudah selesai kan Bapak tinggal dikumpulkan saja dulu. Oke, sip. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas semuanya dari tugas 1 sampai tugas 9 beserta paparan micro teaching sesuai dengan judul kompetensi yang Bapak Ibu pilih. Oke? Jadi nggak satu-satu lagi, tapi semuanya silakan dikerjakan. Nanti join laginya jam berapa kira-kira Pak? Sesuai dari Bapak Ibu aja sih kalau saya, karena kan pesertanya cuma berdua aja. Ditambah Bapak Ibu secara materi sudah dapat semua di metodologi bidang 4, bahkan sebetulnya sebelum keempat ya 3 dulu. Cuman karena emang kemarin terlanjur keempat, jadi kita sekarang 3. Istilahnya kita udah daftar S1. Sekarang kita kembali lagi ke D3 juga belajar yang D3 kayak gitu, Bu. Mungkin kalau boleh jam 3 kali Cip ya. Makan jam Boleh jam 3 sudah. Jam 3 kita standby kembali. Ya, jam 3 kita standby kembali. 1 jam kita review terkait dengan dokumen dan tugas-tugas kita. Jam 4 kita langsung daftar ke aplikasi LSP gitu ya. Aman? Oke, sip. Silakan mengerjakan tugas dari tugas 1 sampai tugas 9. Terima kasih banyak dari saya. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu silakan bisa disampaikan di WA Group. Dan juga apabila memang ternyata ini Pak saya mau kayak gini boleh nggak misalkan silakan disampaikan. Jangan lupa
persyaratan dasar dan tugas dikumpulkan di link yang sama. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Vita dan Pak Yusuf. Terima kasih. Di jam 2:30 nanti join lagi ya. Yap. Oke. Di live dulu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya silakan mengerjakan tugas dari Bapak Ratib. Kembali lagi sesuai dengan kesepakatan kita bersama tadi. Terima kasih Bapak atau Ibu. Sudah ya? Iya. Oke, sudah terlihat. Kita masuk ke Ibu Ramelia. Bu Indra, Ibu. Oke. Ini adalah tugas-tugas yang sudah Ibu kumpulkan. Saya mungkin cek dari nomor 1 dulu, boleh ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Oke. Izin Bu, sudah terlihat Bu, yang tugas nomor 1? Sudah. Sudah, oke. Program pelatihan, penulisan hasil dokumen, SKKN-nya sudah ada. Ini kata pengantar, ini disesuaikan dengan kata pengantarnya. Oke. Oke. 3 Maret. Ini. Oke, nama pelatihannya pemeriksaan hasil peledakan. Jenis programnya ini maksudnya okupasi, luring, setelah mengikuti ini, oke, kemudian jabatan, juru ledak. Ini SKKN-nya atau SKKK, Bu? SKKN-nya ya? SKKN. SKKN ya. Berarti Betul. beda dengan yang Pak Yusuf. Sebenarnya pengen yang Oke, minimal dikuasai 10 itu ya tahun. sebenarnya POP ya Pak ya. Cuman Hmm. ya nanti sama lagi POP. Kayaknya Kan POP bisa ini Bu, bisa ambil yang unit kompetensi yang lain. banyak Pak. Elemen sama KUK-nya Oh, banyak. elemen sama KUK-nya banyak. Iya banyak banget. Paling yang sedikit tuh yang diambil sama Ucup yang tugas tanggung jawab. Kalau yang lainnya banyak banget Pak. Oh, baik. Tapi ini secara micro teaching nanti Ibu bisa menjelaskan ya? Insya Allah. Hmm, Karena saya pernah karena jadi memang ini teaching sih di sini. Oke, ya minimal Ibu ada pengalaman di sana sehingga nanti apabila memang diharuskan micro teaching oleh asesor, Ibu nanti bisa menjelaskan dengan baik. Mohon maaf karena saya tidak terinfo update terkait dengan KPO. Baru kamu mau hubungi Mbak Aswar gitu aja daripada salah. Capaian unit kompetensinya ini aja Bu, nggak ada tambahan? Iya, karena kalau dari SKKNI-nya kan dia cuma memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait dengan memeriksa hasil peledakan gitu doang. Nah, kalau misalkan ini apakah bisa ditambahkan Bu biar lebih lengkap mungkin? Oh, sesuai dengan yang di elemen aja. Betul. Oke, seperti itu. Oke. Ini apa nih KP nih? Oh, ini nggak pakai ini ya? Nggak pakai P sama... Oh, ini keterampilan dan ini ya? Bukan. KP itu keselamatan pertambangan, Pak. Ini berarti P-nya. Ini masih P, iya betul, masih P. Kalau S-nya mana, Bu? Nah, itu. Ini lupa, kayaknya ini perlu lupa ya. nambahin yang K sama S-nya belum ya. Oke. Nah, itu nanti di ini aja, Bu, disesuaikan aja. Oke. Sip. Yang pertama, lalu kita masuk ke tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini adalah lesson plan. Lesson plan tadi terkait dengan pemeriksaan hasil peledakan. Nama pelatihannya ini pertemuan keselamatan pertamaan terencana. Ini dari mana Bu izin? Salah Pak. Salah ya? Oke, berarti ini diubah. Oke, sip. Ini oke. Ini satu sesi tadi 45 menit ya? Ya. Oke, berarti ini tinggal diubah ya Bu? Ya. Iya, ayo. Ini kok jadi banyak lagi tugasnya ya? Mas,
semakin dicek sih sebenarnya pasti banyak salahnya ya. Oke, saya rasa sih kalau misalnya pretest dan post-test, ini soalnya sama kan? Benar, Kak? Soal pretest dan post-test sama kan? Sama. Oke. Cuman saya bikinnya cuma 7, Pak. Pusing, Pak, nyarinya, Pak. Oke, nggak apa-apa sih. Yang penting lebih dari 5 itu yang pertama. Yang kedua nanti pada saat Ibu menjelaskan kenapa pilih 7, jawabannya jangan pusing, Bu. Enggak, jawabannya karena disesuaikan dengan jumlah KUK. Oh gitu, wah baik, boleh silahkan. Nanti skema perhitungan atau penilaiannya pun dari Ibu nanti silahkan sampaikan. Misalkan apabila memang betul semuanya, hasilnya 70 plus 30, 100. Atau misalkan betul 5, nanti plus 3, jadi nilainya 80 kayak gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita ke tugas, mana nih tugas 4? Gak ada ya? Enggak ada, Pak. 3. Oke, berarti langsung ke 5, job safety analysis. Ini sama, oke trainer, ini saya rasa nggak jadi masalah kalau ini. Terus setelah job safety analysis ada bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan, ini daftar kebutuhan kegiatan pelatihan ya. Oke, peralatan pelatihan. Oke, spidol, papan tulis, roll kabel. Oke, sip. Nanti kalau ditanya sama asesor, perbedaan bahan peralatan dan bahan, Ibu sudah tahu ini ya. Bahan yang habis pakai. Nah, sip. Digunakan. Nah, sip. Oke, ya kalau peralatan yang tidak habis pakai. Oke. Ini tadi nomor 6 ya. Sekarang nomor 7, peralatan, ini bahan. Oke, ini adalah bahan-bahannya. Lalu selanjutnya nomor 8. Oke, nomor 8. Oke, umpan balik 3C. Nomor 9. Ya. Sesuai dengan elemen aja ya, Pak ya? Memeriksa lokasi pasca peledakan. Tar. Yang ini pengetahuan memeriksa lokasi pasca peledakan ini masuk ke keterampilan atau pengetahuan, Bu? Saya masukinnya elemen aja. Enggak, soalnya ini khawatir nanti ini kan berkaitan dengan kegiatan di lapangan ya. Atau misalkan di sini dini aja dapat memeriksa lokasi, dapat mengetahui cara pemeriksaan lokasi pasca peledakan. Misal, ya di sini jadi menunjukkan ini itu adalah pengetahuan. Kalau saya lihat di sini memeriksa lokasi pasca peledakan, ini lebih ke keterampilan kayaknya, Bu. Oke. Kalau ngeliat dari contohnya yang tadi pun juga lebih ke keterampilan sih, Pak. Menganalisa hasil. Oh gitu, yang contoh yang tadi. Ya, khawatir ini sih Bu, kalau saya khawatir ada pertanyaan, jadi pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Walaupun memang misalkan secara dokumen, yang penting asesor itu kadang ada beberapa kan yang kemarin saya sampaikan, yang jeli banget memang fokus pada saat micro teaching. Nah, kalau misalkan saya pribadi, lebih baik kita meminimalisir hal-hal yang mungkin jadi bahan pertanyaan panjang nantinya, Bu. Kayak gitu. Jadi kalau saran saya yang 2 ini tambahkan aja keterangan atau misalkan kata-kata di sini. Dapat mengetahui cara pemeriksaan lokasi pasca peledakan gitu aja. Dapat mengetahui cara memeriksa kualitas pemeriksaan peledakan. Jadi tinggal menunjukkan bahwa ini adalah aspek pengetahuan gitu, Bu. Oke. Dapat menjelaskan tata cara pemeriksaan gitu ya. Boleh. Ya, gitu aja. Jadi itu menunjukkan aspek pengetahuan. Sip, oke Bu, tinggal itu aja dari saya. Ibu tinggal menyesuaikan, terutama yang lesson plan ini, Bu. Yang lesson plan ini tolong diganti. Sip, oke. Ada lagi pertanyaan, Bu? Jadi untuk yang hari Rabu itu yang TOT 3 dulu ya, Pak, yang dihukumkan ya? TOT 3 dulu. TOT 3 hari Rabu. Nanti sore ini Ibu mau ngisi aplikasi izin. Nanti Ibu isi aplikasi sore ini.
aplikasi itu nanti dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan di Google Drive itu nanti dikumpulkan di aplikasi. Walaupun memang secara dokumen kami pun nanti melampirkan terkait dengan link dokumen Google Drive yang Ibu kumpulkan dan Pak Yusuf kumpulkan kepada asesor. Tapi tetap ya secara nanti pengumpulan dokumennya yang formalnya melalui aplikasi. Oke, sip aman ya dari Bu Pita. Oke, tinggal nanti disesuaikan saja yang tadi. Nomor 1 sama nomor 9 ya, Pak ya? Ya, seperti itu. Cuman kan beberapa tadi udah benar kan daftar kebutuhan bahan nih, Ibu tinggal ini aja, menyesuaikan aja. Yang Iya, lesson nomor plan 1. tinggal ganti itu aja. Nomor 9 tinggal tambahin aja kata kalimatnya kan. Siap. Sip, ada lagi Bu pertanyaan atau mau langsung fokus pengerjaan tugas? Cukup sih, Pak. Sudah cukup jelas. Cukup ya. Oke. Pak Yusuf bagaimana Bu? Sudah selesai meetingnya atau masih berjalan? Masih berjalan. Belum balik dia Oke. meeting sama Politeknik sebelah, Pak. Politeknik PP Bandung. Kayaknya ngomongin masalah rencana UKOM anak-anak PP tahun Baik, ini. baik. Oke. Oke deh, siap. Apabila sudah selesai, diinfo aja via WA Group. Siap. Oke. Oke, Bu, makasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya langsung mengisi ke form pendaftaran. Oke, saya standby ya, Mbak Ijum. Oke deh. Kalau untuk masuk yang pedoman yang mengajukan TOT 3-nya belum ada ya, Mai? Ya, boleh di screenshot, Bu, mungkin. Maksudnya ini kita Kalau cukup selagi tidak ada bintang, itu boleh. Ya, bagaimana, Bu? Maksudnya kita sekarang cuma sampai registrasi saja kan ya, Pak? Belum sampai yang pengajuan. Oke, ya. Untuk mengajukan permohonan sertifikasi sudah, Bu? Atau Pengajuan belum? belum. Pengajuan skema ya? Belum. Ya, skema kan Ibu asisten instruktur dulu nih yang level 3. Ya kan? Nah, yang pertama kan Bapak Ibu sudah melengkapi data pengajuan nih. Asisten. Ya. Oke. Ya, itu untuk level 3 asisten instruktur. Oke. Lalu setelah itu Bapak Ibu di tempat pekerjaan sekarang ya. Terus selanjutnya ACC mengajukan permohonan sertifikasi, ada Bu di sana? Di situ Ada. Ibu buat permohonan dulu. Nah, di situ buat permohonan dulu. Boleh silakan Bu, gak apa-apa. Dilanjut dulu aja Bu, selagi belum selesai biar Ibu nanti dan Bapak lebih santai ke depannya, lebih enak ya untuk persiapannya. Jadi diselesaikan dulu aja sore ini. Berarti yang kita isi sekarang ini sampai yang 4 juga, Pak? Iya Bu, sampai yang 4 itu Skema. apa Bu keterangannya? Ini berarti 2 skema ya? Asisten instruktur sama Pengajuannya satu skema dulu Bu, TOT dulu Bu yang level 3. Oh, yang 3 dulu. Ya. Yang level 3 dulu, setelah nanti uji kom level 3, langsung level 4. Enam 60 76 756.
TUK-nya ini apa Pak ya? TUK-nya PT Multi Kompetensi Solusi Bisnis, atau kalau misalnya di Serta MK Academy Training and Consulting. PT Multi Kompetensi Solusi Bisnis. Ada Pak? Ada Ada. Oke. multi. Kalau yang telah mengikuti pelatihan dasar instruktur untuk khusus instruktur pemerintah. Nah, ini yang dilampirkan bukannya sertifikat diklat ya, Pak? Sertifikat diklat, Bu. Yang kemarin aja. Sertifikat diklat sudah ada di persyaratannya Bapak Ibu, yang TOT level 3 di Google Drive. Nah, Jaza. Itu kan ada dua, ada 6, ada 3, satu ijazah pendidikan, yang kedua persyaratan apa yang mengajar pengalaman mengajar 2 tahun, 3 sertifikat diklat ini. ya bagaimana Bapak Ibu? Enggak. Enggak ya? Oke. Kalau yang ini terkait dengan ini sertifikat mana? Surat pengalaman kerja. Di sini kan ada keterangan ya surat pengalaman kerja minimal 3 tahun misalkan ya, atau sertifikat keahlian di bidangnya. Bapak Ibu nggak apa-apa kalaupun misalkan mau upload sertifikat terkait dengan ASESA pun nggak apa-apa yang Bapak Ibu. Kalau misalnya nggak ada, tapi kalau misalnya ada itu lebih bagus. Sertifikat pengalaman atau surat pengalaman kerja atau surat keterangan kerja. Oh, kalau untuk yang itu surat pengalaman ya, bukan surat pernyataan tugas instruktur gitu ya? Bisa itu atau bisa surat pengalaman. Oke. Hmm. Oh, coba lihat.
Ini pengalaman minimal 2 tahun di bidang keahlian. Surat pengalaman minimal 2 tahun di bidang keahlian. Ya, bagaimana Bu? Itu, Oh, itu tuh hmm, sertifikat. Ini kan surat pengalaman minimal 2 tahun di bidang keahlian atau hmm, sertifikat keahlian di bidang, oh, misalnya POP gitu ya, sertifikat POP gitu. boleh. Ya, sertifikat POP boleh. Atau misalkan surat keterangan instruktur silahkan. Atau yang selanjutnya misalkan sertifikat asesornya Bapak Ibu silahkan. Wah, ya udah itu aja kali. Ya itu aja Bu yang lebih ini ya. Biar agak ngegigit. Biar asesornya udah tahu nih, oh ini sama-sama asesor kayaknya udahlah. Mana tahu gitu. Mana tahu kan pertanyaannya lebih susah gitu ya. Karena ini Hey, udah tingkatnya asesor, udah ini pertanyaannya jangan yang soft skill semua kayaknya CMS semua nih. kalau ini berarti ngikutin tugas yang kemarin ya, Pak? Yang bukti kompetensi, identifikasi standar kompetensi, kualifikasi. Ini yang Yang sama. mana Bu izin? Yang Ya, kalau misalkan bukti administratif bukan? bukti kompetensi. Berarti sesuai dengan yang tadi kita masukin ya, yang 1 sampai 9. Ya, ya itu ya ya ya. Ha, ha. Nanti pemaparan duanya juga diisi ya. Ini atau Pak dua? Yusuf bagaimana Pak? Aman? Atau satu suara dengan Bu Pita? Jadi kalau Bu Pita ada pertanyaan, Pak Yusuf pun satu suara gitu ya. Nah, begitu kayaknya, Pak. Oke, pertanyaannya diwakili oleh Bu Pita. Roti, Baik, bagaimana Bu? ini untuk yang bukti kompetensi. Hmm? Di nomor 1 kan mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Salah. Tapi yang di 2.1 itu Hmm? sama gitu nomornya. Boleh, 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 boleh. Ini mana, Pak? Oke, Maka boleh Bu dilihat dulu Bu, izin. Nah, ini saya share screen, Pak. Boleh, 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 boleh. Ini berarti yang kalau identifikasi ini yang tugas 1, Pak ya? Bukan atau yang mana? Ya, betul. Oke, itu bentar Pak, bentar. Bapak itu masuk ke level 3 kan? Ya, asisten instruktur kan, Pak? Betul, asisten instruktur. Oke. Asisten instruktur, boleh ke bawah lagi. Ini ada, bentar. Income-nya elemen, keterangan bekerja, bukti. Oke, kualifikasi dan standarisasi. Pencapaian kompetensi, KUK. Bentar, Jen. Ini yang pertama itu Bapak kalau misalkan pertama itu level 3 PBK Pak semuanya Pak. Yang pertama. udah buka. Udah.
Ini kayaknya silabus ya? Ini kan benar. Halo Pak, Ini. ini silabus ya yang di ini ya? Bukan. PBK. Ini lampirannya PBK aja Pak. TNA. Kalau kalau misalkan level 3 dia mulai dari PBK. Kalau PBK. level 4 dimulai dari TNA. Mm. Ini PPK. Bahasanya belum. Ini Itu PPK. identifikasi kebutuhan platnya itu TNA Pak. Iya. Yang PBK, yang PBK. Oh, PPK. Nah, sip. Ada ya? Itu PBK-nya yang level 3 kan bukan 4? Betul, Pak. Level 3. Oke, nggak apa-apa. Itu dilampirin aja untuk yang PBK. Oke, sip. Oke. Ke bawahnya itu Kedua, nggak apa-apa. Itu dilampirin untuk PBK semuanya, Pak. ini PPK semua. PBK, betul. Oke. Kedua kok. Izin Pak, sambil saya lihat dulu, boleh Pak? Dari yang pertama. Dari pertanyaan yang pertama, izin. Nih, Oke. yang pertama, Pak. Pertama, identifikasi standar kompetensi kualifikasi kerja. Itu nggak apa-apa PBK aja. Karena memang untuk yang level 3 ini tidak istilahnya itu dibuatkan TNA atau tidak harus membuat TNA untuk level 3. Oke. Aduh. Gimana tuh? Oke, boleh ke atas dulu Pak izin. Ini lesson plan nih. Oke. Atas identifikasi sumber informasi. Mohon maaf ke atas Pak. Nah, identifikasi sumber informasi standar kompetensi. Ya nggak apa-apa ini PBK. Oke, yang kedua. Oke, mengidentifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ini identifikasi ke dokumen KKN yang terkini. Oke, ini masukkan saja yang SKKK ya, karena Bapak Ibu SKKK ya. Bentar. Kalau nggak apa-apa Pak, di PBK aja Pak. Nanti saya lampirkan juga di dokumen Google Drive-nya. Ini PBK aja nggak apa-apa. Oke, Nomor dua PBK. PBK lagi. Sip. SKKK sekalian boleh nggak, Pak? Ya, Cuma satu. Dia Bisa masuk. SKKK-nya bagaimana mau Pak? dimasukin sekalian. SKK-nya Persyaratannya mau di kan, oh persyaratannya kan udah yang di atas kan ya, bukan yang SKKK. background. Oh SKKK. SKKK nanti dulu aja Pak, nggak apa-apa di PBK dulu aja Pak. Nanti saya lampirin juga terkait dengan Google Drive-nya kan ke timnya asesor. Jadi kalau misalkan di situ ada Oke. kekurangan, di backup dengan yang Google Drive itu. Oke, menyiapkan rencana kegiatan pelatihan dimasukkan saja lesson plan Pak. Ya. Oke, sip. Selanjutnya adalah menyusun sesi Izin pembelajaran. pembelajaran. Ini ada yang micro teaching sebetulnya Pak. Micro teaching yang presentasi nih, Pak. Nah, betul presentasi. Aduh. Udah selesai. Yang 47 mega gimana ngepresnya? Kalau enggak itu berarti di lesson plan aja, Pak. Lesson plan. Ini sensasi pembelajaran lesson plan ya. Nah, tasip lesson plan. Oke, ini yang hitam-hitam apa nih? Layarnya. Bahan Oke, peralatan. ini bahan peralatan. Silakan disampaikan aja bahan peralatan. Ini bisa beberapa file ya. Mm-mm. Oh, Nggak bisa satu apa? Bisa, bisa, bisa. Satu cukup. Ngeyel. Oke. Tempat pelatih. Persiapkan tempat Fasilitas. fasilitas.
Pembelajaran fasilitas. Seni bukan pembelajaran. Pembelajaran. Apa ini? Mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sosial dan budaya. Fasilitas juga. Ini bagian itu. DPM berbasis pembelajaran. Ini kayak ini. Lanjutkan hubungan yang baik apa ya? Feedback apa? Bukan balik. Bukan balik. Keberlangsungan ya. Kualitas. Bukan. Ini mah yang nomor 9 Ya, itu. bagaimana Pak? Melaksanakan pelatihan face to face itu Ini pakai presentasi Bapak, Pak. Oh, PPT-nya bisa jadikan PDF dulu, Pak, mungkin? Kalau susah. Kalau misalkan bisa, nggak apa-apa. Di saya hitam semua nih tampilannya. Size-nya besar ya, Pak, yang PPT? ya. Kalau misalkan besar, PPT-nya dijadikan PDF dulu, Pak. ini berapa ini? Bisa. Oke. Ini sama Pak ya, semuanya PPT aja ya? Atau ada postas? PPT aja, Pak, nggak apa-apa. Nanti saya sambil lampirkan soalnya ke drive-nya. Oke, udah. Persyaratan pendaftaran. Ibu Pita nanti tinggal menyesuaikan dengan yang Pak Yusuf ya. Yap. Oke, sip. Silakan bukti persyaratan dasarnya. Apabila bisa dicek di situ, silakan memenuhi syarat. Cuk, ini Kadang masih bisa sampai dicek, kadang 4. enggak, tapi kayaknya bisa nih kalau kasih kotak ya. Masih sampai 4 loh. Ini Yang mana? baru slide lagi tadi. Yang di bawah loh. 1, 2, 3, 4, 4 halaman. Bukti kompetensi. Terus sampai bawah. Ini sampai bawah aja. Ada 4 lembar itu. Oh, 4 lembar. Oh, Tapi kok kayak kayak banyak yang diulang gitu. upload semua aja Pak ya, melaksanakan pelatihan face to face itu berarti PPT-nya aja ya. Oh, PPT boleh, kalaupun misalkan bisa pakai free post test juga silahkan. Kalau PPT-nya aja silahkan. JSA. Merupakan K3 berarti JSA. Bilang gini.
Ini setiap yang harus lampirkan ini wajib Pak ya atau bisa di skip aja? Izin Pak, apa Pak? Boleh izin? Enggak, ini kan ini banyak di setiap elemen nih. Hmm. Yang mana nih? Yang di POM APL 2 atau apa nih Pak? Enggak, ini masih di Atau mungkin boleh sambil share screen Pak? Di share screen saja. ini kan di bukti kompetensi nih di portofolionya. Hmm. Ini kan mengelola bahan Itu pelatihan. Sebenarnya kan satu ya. ini kan unit, ini kan elemen. Hmm. Itu diisi aja Pak, nggak apa-apa, biar lengkap. Tinggal diupload aja Semuanya ya. berarti ya. Betul. Memang ada beberapa dokumen-dokumen yang diulang sih Pak pada saat pengisian. Pak Ratip, kalau yang melaksanakan komunikasi di tempat kerja itu apa ya? Yang komunikasi di Melaksanakan komunikasi di tempat kerja, mungkin untuk melaksanakan face to face ya Bu. komunikasi di tempat kerja. Bukan sih, Melaksanakan komunikasi di tempat kerja itu gak apa-apa diisinya yang praktik micro teaching Bu. Oke, melaksanakan komunikasi di tempat kerja ya. Saya sambil cek juga nih, saya sambil cek juga terkait dengan PPT maksudnya. dokumen-dokumen. Ya, PPT-nya. Memang agak banyak sih, ada beberapa memang yang diulang. Oke. Ini saya sambil kirim aja ke Bapak Ibu ya untuk checklistnya nih. Ini kan tadi kan dari Ibu melaksanakan komunikasi di tempat kerja itu PPT ya. Terus nanti kalau misalnya dapat feedback berarti form feedback itu silahkan. Tapi kalau PPT aja nggak apa-apa. Oke, ini saya perwakilan aja nih. Saya kirimkan Bu izin. Nanti apabila memang dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload ada kekurangan, nanti Ibu bisa sampaikan izin sudah disampaikan melalui atau sudah dikirim melalui Google Drive gitu aja. Ini ada tulis dokumen untuk asisten instruktur skema level 3 ya Bapak Ibu. Ini memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu admin kan Pak ya, bukan kita kan? Biasanya admin Pak, tapi bisa di checklist nggak Pak di situ? Nggak bisa. Oke, berarti admin. Oke, sip.
Asesmen mandiri ya seperti biasa di kolom K, Pak, semuanya. Ini nggak ada yang bisa langsung, Mbak. Karena checklist semua gitu. Langsung satu-satu kayaknya, Pak. Banyak banget soalnya, Pak. Ya, biasa, Pak. Ada 9 apa unit kompetensi. Lumayan nih. Ini ada kompetensi 6, oke. Bawahnya, oke. Sip. Udah, Oke. Pak. Selanjutnya yang klik save dan oke udah ya. Udah. Tapi nggak bisa di checklist K-nya itu ya? Nggak bisa. Bisa di itu nggak? Di apel 02. Mm-mm. Nggak ke Bisa, klik Bu, di APL 02 bisa. nggak nggak di. Edit coba. Iya bisa. Bagian. Kalau ini jangan dulu, Pak ya. Itu nanti aja, Pak, setelah selesai yang itu. Jadi biar satu-satu dulu aja, Pak. Nanti kalau Bapak udah selesai, yang TT level 3, baru nanti yang level 4 tinggal isi. Paratif ini misalnya mau di-update itu masih bisa kan ya? Ya, bagaimana, Bu? Nah, di APL 2-nya masih ada yang perlu diupdate masih bisa kan? Bisa, bisa. Ini di mana ngelihatnya, Pak? Yang mana? Yang baru kita ajukan tadi. Oh, yang ini ya? Sorry, maaf. Di bukti kompetensi bukan, Pak? Iya, iya. Ini kan ini saya tadi sudah. Hmm. Berandanya soalnya kosong nih. Oke, baik. Sebentar. Ini pakai aplikasi yang satu lagi, soalnya biasanya ada, Pak. Nah, oke. Asesmen, sertifikasi. Baik, Pak, beranda dulu, Pak. Izin sebentar ya, saya lihat ya. Iya, Ini di beranda. tidak ada data ya. Oke. Harusnya ada di sini kan? Ya, betul. Di pengajuan skema boleh, Pak, izin? Tidak ada data. Ini yang tadi. Ini Mas, yang tadi kan? Baru. Coba Pak, selanjutnya coba Pak, selanjutnya kita lihat dulu. Selanjutnya terus Pak. Oke, lalu selanjutnya ini yang tadi kan udah diisi semua kan? Baru, Pak. Hmm? Ini mah pengajuan yang baru. Tar. Ini harusnya ada nih sebentar. Harusnya di beranda ada kan? Saya coba cek ke tim LSP-nya ya, sebentar ya Pak ya. Atas apa Yusuf apakah Belum, sudah apa masuk atau namanya? belum? Belum diverifikasi. Hmm. Udah 4:30. Kalau Bu Pita bagaimana? Masih tahap Oh, pengisian Bu? saya masih ngelengkapin PPT-nya belum. Oh, oke. Kalau yang lain sih udah aman, tinggal ngeklik pengajuan. Cuman karena PPT face to face-nya belum, jadi ya belum. Oke, siap. Ini saya sedang tanyakan atas nama Pak Yusuf Nurulum. Soalnya tadi beranda kan kosong. Oke, kita lihat dulu. Kalaupun misalkan nanti Pak Yusuf, oh tinggal menunggu verifikasi berarti sudah ada kan, kayak gitu. Kami biasa di link yang satu lagi, hanya saja link satu lagi ternyata ada trouble. Jadi ke link yang ini.
Mohon menunggu ya Pak Yusuf, sedang dicek dulu nih. Yang Pak Yusuf informasinya belum ada Pak. Ya, sebentar. Yang Pak Yusuf tadi sudah submitnya Pak. Tadi sudah submit semua. Tadi sudah kan untuk form 1 Wah, sudah disubmit semua. Dan dua sudah diisi kan ya Pak? Tadi Pak Yusuf. Sudah jadi ketika persyaratan pendaftaran. Hmm. Nah, terus tadi ada form APL 1 di generate sudah semuanya. Ya semuanya ya. Oke. Terakhir itu di generate yang form tadi itu kan ya? Betul. Oke. Setelah itu sudah klik menu ajukan di pojok kanan atas Pak? Pojok kanan atas ya. Iya. Tadi. Tapi kok nggak ada lagi ya, harus ngulang lagi. Kalau misalkan itu sih kayaknya Pak ini harus ngisi lagi Pak, karena saya pun masih baru untuk penggunaan link yang baru. Ya biasanya di link yang sebelumnya, cuman link sebelumnya tadi kan ada trouble, jadi link yang sekarang. Cuman kalau misalkan informasi yang saya dapatkan, setelah pengisian form APS 1 dan 2, silakan klik menu ajukan pojok di kanan atas. Coba Pak, ada menu nggak di sana? Atau boleh share screen sekalian Pak? Soalnya ngulang dari awal Pak. Saya boleh di share screen dulu Pak, izin? Ntar. Oh ini bisa nih. Bisa. Ajukan ini kan ya? Nah, sip. Oke. Oke. Aman berarti. Berarti tinggal itu aja kan yang belum tadi cuma klik ajukan. Oke ya. Sip. Sip. Ini oke, syarat dasar udah semua. Administrasi tidak, itu kompetensi sudah semua. Kalau sudah kayak gini berarti tidak bisa diedit ya Pak ya? Ya. Jadi kalau sebelum menunggu persetujuan Tinggal ini tidak ya, diedit ya? betul, menunggu persetujuan, Pak. Oke, sudah. Berarti yang Pak Yusuf sudah selesai, tinggal menunggu persetujuan. Tinggal dari Bu Pita ya, Bu. Ya Pak, saya Oke. dikit lagi. Oke. Lagi ngeditin ini nih, lagi ngeditin apa? Oke, Pak Yusuf sudah masuk informasinya, Pak. Yang Pak Yusuf sudah oke, tinggal kita tunggu Bu Pita nih. Kalau sudah apakah bisa itu Pak? Sudah setengah 5 soalnya nih. Kasihan Bu Pita, Pak Yusuf. Kita Nggak apa-apa, Pak. gimana nih dari? Gak apa-apa ya? Ya, nanti mungkin kalau boleh saya kerjain aja. Nanti kalau misalnya ada trouble, nanti saya infoin kalau udah beres. Nanti kalau ada trouble mungkin Pak Ratib eh, saya infoin ya Pak ya. Dan Siap.
Pokoknya Kak, saya infoin aja kalau udah beres juga nanti saya infoin di grup. Oke, sip. Oke, baik Pak Yusuf dan Ibu Peter, terima kasih banyak selama 1 hari ini dari pagi sampai sore. Luar biasa sekali dari Bapak Ibu mengerjakannya cepat sekali. Ya, karena cara pemahaman Bapak Ibu sudah paham. Ya, dari saya mengucapkan terima kasih banyak. Tugas saya sudah selesai sampai hari ini, mendampingi Bapak Ibu untuk mengisi form. Lalu selanjutnya terkait dengan asesmen uji kom, nanti kembali lagi di tangan Bapak Ibu. Tapi saya berdoa terus untuk Bapak Ibu mudah-mudahan dilancarkan, tidak ada halangan, gangguan, dan lain-lain. Mudah-mudahan hasil dari uji kom nanti di tanggal 5 ya, sesuai dengan diharapkan oleh Bapak Ibu. Oke, kalau ada apa-apa silahkan disampaikan saja di WA Group. Oke, terima kasih banyak dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratip ya. Oke, makasih Pak Yusuf, Bu Pita. Mari Pak.